Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita selalu bersalawat kepadanya. Jadi kami dari kelompok 3 dengan materi UAS yaitu konsep perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari Ikram, Putri Fauzia, Andi Aslam Nur, Natasha, Intan Purnamasari, Dewi Susmawati Mahir, Rasmiati, Muhammad Sadikin, Wilda, Dian Ari Nugraha, Rusman Rashid, kelas HTN 2C. Langsung saja, konsep perbuatan melawan hukum yang membahas tentang makna perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, teori Costus Norm, teori Aan Prakelijkheid, unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, teori tanggung jawab mutlak, doktrin hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama, makna perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, makna yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ketentuan dalam pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1365 BW, yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ada suatu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, tidak berbuat sesuatu padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat. Kewajiban itu timbul dari hukum. Perbuatan itu melawan hukum. Menurut Standard Arts tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Jika D. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Adanya kesalahan dari pihak pelaku berdasarkan pasal 1365 KUHP. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya unsur kesengajaan,
adanya unsur kelalaian. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Adanya kerugian bagi korban. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Teori Sass-Norm. Teori Sass-Norm atau disebut juga dengan ajaran relativitas yang berasal dari hukum Jerman yang dibawa ke negeri Belanda oleh Glenn Vitringa. Kata Scots secara harfiah berarti perlindungan, sehingga dengan istilah Sass-Norm secara harfiah berarti norma perlindungan. Teori Sass-Norm disebut juga dengan istilah teori relativitas karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, jika seorang melakukan sesuatu bisa merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi kemungkinan bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y. Namun demikian, teori Sass-Norm ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan sebagai berikut, yaitu 1. Agar bertanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHP tidak diperluas secara tidak wajar. 2. Untuk hubungan mempersembahkan ganti rugi terhadap kasus di mana antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja. 3. Untuk memperkuat kekuatannya, dapat dibayangkan foreseeability terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira. Profesor Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa KUHP tidak memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori Sass-Norm ini. Hakim tidak harus selamanya tidak layak untuk menerapkan teori ini. Hanya sekedar hakim hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus per kasus dalam menjadi pedoman bagi hakim serta menjadi contoh salah satu dari sekian banyak penolong dan mewadahi eksistensi keadilan dalam putusannya menyangkut perbuatan melawan hukum. Teori and predicate. Teori and predicate atau dalam bahasa Indonesia disebut teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapakah yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya tidak harus digugat atau menerima tanggung gugat. Jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah harus digugat ke pengadilan dan dia pula lah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Berkaitan dengan teori unprejudicate, ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap ganggu gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini di dalam ilmu hukum dikenali dengan teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama teori tanggung jawab
atasan. Yang kedua, teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya. Yang ketiga, teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dalam tanggungannya. Teori tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Doktrin hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, penguasa dalam perkembangannya sekarang ini terpecah kompetensinya. Gugatan atas kebijakan yang dikeluarkan negara, yang pada awalnya dapat diajukan di pengadilan perdata, sekarang ini menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara dengan ganti rugi yang ditentukan. Doktrin Fresh Hermesian dan Gouvernement de Foyer sekarang ini menjadi ranah hukum administrasi negara, sehingga penyimpangan atas pelaksanaan doktrin tersebut menjadi kewenangan kompetensi peradilan tata usaha negara. Selain itu, perkembangan perbuatan melawan hukum penguasa juga terpecah lagi dalam gugatan citizen lawsuits, di mana apabila negara tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi hukum penguasa, ia dapat digugat melalui mekanisme citizen lawsuits. Artinya bahwa perkembangan doktrin melawan hukum penguasa sudah tidak lagi menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara dan menjadi gugatan masyarakat sipil. Sekian dan terima kasih.